Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membuat video untuk menjelaskan tentang kasus-kasus keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadi Santika Kumara Ananda dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 058. Perkenalkan, saya Eko Tutur Gunawan dari kelas 2B TRPL dengan NIM 24153540338. Perkenalkan, nama saya Madewa Dharmayoga dengan NIM 24153541010. Untuk pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian kecelakaan kerja secara general. Yang kedua, contoh kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Ketiga, penyebab kecelakaan itu terjadi. Keempat, itu solusi. Dan yang terakhir, itu kesimpulan. Jadi, kecelakaan kerja. Apa sih itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi dalam hubungan kerja, yang dapat menimbulkan cedera, kerusakan, gangguan kesehatan, bahkan kematian pada pekerja, serta bisa menyebabkan kerugian materi atau gangguan operasional perusahaan. Lalu, kecelakaan kerja bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti manusia. Faktor manusia ini terdiri dari kelalaian, kelelahan, dan kurangnya keterampilan dalam pekerjaan. Faktor yang kedua yaitu faktor peralatan. Itu bisa terjadi karena alat rusak dan tidak sesuai standar. Faktor yang ketiga itu adalah faktor lingkungan kerja, antara lain lantai licin, pencahayaan buruk, dan sebagainya. Serta kurangnya prosedur keselamatan atau pelatihan tentang K3. Selanjutnya, kita akan memaparkan contoh nyata kasus-kasus K3 yang ada di Indonesia. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu kasus kecelakaan pekerja pemasangan tiang listrik. Jadi, ada 4 orang pekerja yang sedang lembur dan sedang mengerjakan suatu proyek pemasangan tiang sambungan telepon di Jalan Raya Adiwarna, Tegal. Korban kecelakaan diduga kurang hati-hati dan lalai pada saat pemasangan kabel listrik yang tidak terpasang, lalu kabel listrik tersebut menyentuh tiang listrik yang sedang dipijak oleh para pekerja. Akibatnya, 2 orang yang sedang berpijak di tiang listrik tersengat arus listrik yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 2 orang lagi menderita luka bakar di telapak kaki. Jadi, penyebab kecelakaan itu terjadi. Dalam kasus kecelakaan kerja tersebut, terdapat beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu kelalaian dari pekerja sendiri, yaitu mengabaikan kabel yang masih dialiri listrik, dibiarkan menggantung dan akhirnya kabel tersebut menempel ke tiang listrik yang sedang dipijak pekerja tersebut. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya kelengkapan keselamatan kerja yang digunakan seperti sepatu karet, safety helmet, dan kurangnya perlengkapan yang digunakan dalam penanganan kelistrikan. Penyebab yang ketiga yaitu kurangnya penerapan prosedur keselamatan kerja. Selanjutnya adalah kasus kecelakaan kerja di mesin dinamo pabrik. Musibah bermula sebelumnya sekitar pukul 7:40 saat akan dilakukan penggantian jam kerja, korban mengambil sampel lateks di bagian produksi. Namun, sebelum mengambil sampel, korban memutar arah jalan dari tempat yang dituju sehingga melintas dari bagian mesin yang bukan area lintasan. Saat melewati salah satu mesin, tiba-tiba ujung jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut puli dinamo sehingga tergulung. Akibat jilbab tergulung, akhirnya leher korban tercekik di tempat kejadian perkara dalam keadaan sepi karena seluruh karyawan bersiap-siap untuk pulang kerja untuk penggantian jam kerja sekitar pukul 8. Akibatnya, tidak ada yang melihat korban, sehingga tidak ada yang menolong dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kasus kecelakaan kerja berikutnya yaitu ada pemasangan rangka atap. Pada bulan Februari 2023, terjadi kecelakaan kerja di sebuah proyek konstruksi gedung bertingkat di Jakarta Selatan. Seorang pekerja jatuh dari lantai 5 karena tidak menggunakan sabuk pengaman saat melakukan pemasangan rangka atap. Pekerja tersebut terpeleset akibat lantai yang licin setelah hujan. Dan karena tidak adanya penghalang pelindung di tepi bangunan, ia terjatuh dan mengalami luka parah di bagian kepala serta tulang belakang. Dalam kasus kecelakaan kerja tersebut terdapat beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut, yaitu
Yang pertama, kelalaian dari pekerja sendiri karena tidak menggunakan sabuk pengaman saat melakukan pemasangan rangka atap, terutama saat kondisi yang kurang memungkinkan, yaitu pada saat hujan sehingga lantai menjadi licin. Yang kedua, perusahaan kurang memberikan pelatihan dan perhatian kepada pegawai mengenai keselamatan kerja agar tidak lalai dalam mengambil sesuatu tindakan yang berisiko tinggi. Jadi, kesimpulan dapat diambil adalah kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh kelalaian, kurangnya APD, dan tidak diterapkannya prosedur keselamatan. Studi kasus yang kami paparkan menunjukkan pentingnya disiplin K3, penggunaan APD yang tepat, serta edukasi dan pengawasan dari perusahaan untuk mencegah risiko fatal. Contoh nyata yang akan kami bawakan di video ini adalah tangan yang masih basah ketika ingin memegang barang-barang kelistrikan. Sebagai contoh, ini adalah charger HP. Ketika tangan kita masih basah dan ingin memegang charger, itu sangat tidak disarankan karena kita bisa tersengat listrik dan banyak hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Sebagai solusi, kita bisa keringkan tangan menggunakan tisu dan alat-alat yang lain. Dan pastikan sebelum kita memegang barang-barang kelistrikan, tangan kita itu tetap kering dan tidak basah. Sekian video pemaparan kasus-kasus K3 dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.